Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan nomor induk mahasiswa C1C022019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas materi perpajakan ke-11, yaitu mengenai cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan juga cara menghitung pajak menggunakan norma perhitungan itu sendiri. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Akaputra selaku dosen pengampu. Baiklah, langsung saja masuk ke slide pertama, yaitu mengenai cara menghitung pajak. Yang pertama ada cara menghitung PPN. Untuk menghitung PPN, kita harus menggunakan rumus, yaitu tarif PPN dikali dengan dasar pengenaan pajak atau DPP atau 10% dikali DPP. Agar lebih mudah memahami penggunaan tarif tersebut, diberikan contoh di sini. Eka merupakan PKP yang menjual BKP pada PT Indah dengan harga 20 juta. Maka PPN terutang yang perlu disetorkan adalah PPN terutang 10% dikali 20 juta, yaitu sebesar 2 juta. Jadi PPN sebesar 2 juta ini menjadi pajak keluaran yang dipungut oleh PT Eka dari PT Indah adalah sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya tarif PPN. Tarif PPN itu sendiri ada tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak atau JKP. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5%, dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, cara menghitung PPH atau pajak penghasilan. Di sini perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh seseorang itu sendiri. Semua penghasilan yang diterima oleh seseorang pegawai dalam setahun disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Selanjutnya, menghitung penghasilan tidak kena pajak. Menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun tadi, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Selanjutnya, tarif penghasilan tidak kena pajak, yaitu yang pertama sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya 54 juta rupiah untuk istri yang penghasilannya digabung dalam penghasilan suami. Lalu sebesar 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Lalu selanjutnya untuk menghitung penghasilan kena pajak, yaitu PKP. Selesai dengan menghitung PTKP tadi, langkah berikutnya yaitu menghitung perhitungan pajak penghasilan, yaitu dengan mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Selanjutnya, perhitungan pajak penghasilan atau PPH. Setelah mengetahui besaran PKP tadi, kemudian tentukannya persentase perhitungan pajak penghasilan atau PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai dengan 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%.
Lalu PKP antara 250 juta dengan 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Dan PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 30%. Langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai dengan ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPh yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun. Contoh lain perhitungan pajak penghasilan yaitu Ridwan adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta yang belum menikah. Dengan begitu, berikut simulasi perhitungan pajak Ridwan. Gaji per bulan 6 juta rupiah, penghasilan neto per tahun 6 juta rupiah dikali dengan 12 sama dengan 72 juta rupiah. PTKP-nya sebesar 54 juta, lalu PKP Ridwan yaitu 72 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah sama dengan 18 juta rupiah. Pembayaran PPh yaitu tarif sebesar 5% dikali dengan 18 juta tadi, maka dapatlah hasilnya 900.000 rupiah. PPh tersebut sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan sehingga saat melaporkan pajak di SPT tahunan nihil atau tidak kurang bayar pajak. Setelah membahas cara perhitungan pajak, sekarang kita masuk ke dalam norma perhitungan pajak. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 sampai 29 terutang. Norma perhitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan netonya, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Syarat untuk menggunakan norma perhitungan neto. Dasar hukum norma perhitungan neto ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Syarat wajib pajak untuk norma perhitungan ini adalah: yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah wajib menyelenggarakan pencatatan kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar rupiah, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak. Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Besaran NPPN. Besaran norma perhitungan penghasilan neto ini tidaklah sama. Jumlah persentase NPPN ini terbagi atas. Persentase NPPN dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut: 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan satu lagi ibu kota yang kedua yaitu ibu kota provinsi lainnya. Lalu yang ketiga daerah lainnya. Persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang menghitung penghasilan neto menggunakan NPPN. Lalu persentase NPPN untuk wajib pajak orang pribadi yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkannya. Lalu persentase NPPN untuk wajib pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuannya. Selanjutnya, norma perhitungan khusus.
Pasal 15 Undang-Undang PPH memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan norma perhitungan khusus menghitung untuk penghasilan neto ini. Tujuan dari penggunaan norma penghitungan khusus adalah menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut. Sebenarnya norma penghitungan khusus ini mirip dengan PPH final berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Perbedaannya adalah norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 15 Undang-Undang PPH, yaitu norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari wajib pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 atau ayat 3 ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. Norma penghitungan neto untuk perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417 KMK 04/1996. Ini termasuk ketentuan perpajakan yang sangat lawas dan belum pernah direvisi. Tarif yang ditentukan yaitu penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto. Lalu pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto itu sendiri. Selanjutnya, cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Di sini ada contohnya, yaitu Rizky. Rizky ini merupakan salah satu dokter umum yang membuka praktik di kota Surabaya. Selama masa tahun pajak 2018, Rizky memiliki penghasilan bruto sebesar 740 juta rupiah. Bila Rizky menggunakan perhitungan dengan norma perhitungan penghasilan neto, hitunglah berapa penghasilan neto dan PPH pasal 21 terutang bila status Rizky adalah belum kawin dan tanpa tanggungan. Di sini cara menyelesaikan kasus ini adalah berdasarkan kasus di atas, maka perlu dilihat dulu berapa tarif penghasilan neto yang terdapat dalam lampiran peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor 17/2015 untuk pekerjaan praktik dokter umum. Oleh karena tempat praktik adalah di kota Surabaya, yaitu sebagai ibu kota provinsi, maka tarif yang digunakan adalah sebesar 50%. Adapun perhitungannya itu sebagai berikut. Penghasilan netonya 50% tadi dikalikan dengan penghasilan bruto, yaitu sebesar 740 juta, maka dapatlah 370 juta. Lalu penghasilan tidak kena pajak karena dia tidak kawin atau tidak memiliki keluarga, maka dari itu totalnya menjadi 54 juta rupiah. Penghasilan kena pajaknya 370 juta tadi dikurangi dengan PTKP, yaitu sebesar 54 juta, maka dapatlah 316 juta rupiah. PPH 21 terutang yaitu 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000, 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta, 25% dikali 66 juta sebesar 16.500.000. Lalu total PPH 21 terutang 2018 adalah sebesar 49 juta rupiah. Baiklah, sampai di situ presentasi saya mengenai materi ke-11 kali ini. Terima kasih atas atensi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.